Menyantap hidangan di toko roti ini bukan hanya tentang memuaskan rasa lapar, tapi juga membangkitkan nostalgia. Ada saja roti dengan tekstur empuk dan aroma khas wijen, hingga kelembutan kue kering yang lumer di mulut. Ya, aneka kudapan ini masih menggunakan resep yang nyaris sama selama puluhan tahun. Berada di permukiman padat penduduk di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, toko roti legendaris ini telah eksis sejak tahun 1949. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kali ini kita akan belajar untuk membuat aneka roti legendaris. Dan di tempat ini gak cuma ada roti, tapi juga ada aneka cookies. Kita akan bikin sajian yang lezat dan wangi ini. Selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Mantap. Hari ini saya mendapat kesempatan istimewa belajar langsung membuat roti tawar dari Ridwan Wiryadinata, putra dari sang pendiri toko roti legendaris di kawasan Jatinegara. Bahan dasarnya ada tepung terigu, gula, susu bubuk, dan ragi. Harus high protein. Harus high protein. Kenapa? Karena kita perlu kekuatan dari si protein dalam roti. Kuncinya karena dalam roti itu mesti kuat. Lanjut aduk adonan awal hingga rata terlebih dahulu, kemudian tambahkan es batu. Baru kita masukin air. Dimasukin air, es. Karena kita perlu temperatur yang agak sedikit dingin. Memang kenapa kalau nggak pakai air es, Pak? Karena dari apa ya, kita sebut ada friction factor, akibat dari gesekan si peniding ini, itu yang bikin adonan kita panas. Biasanya jadi kering rotinya, dan beda strukturnya akan. Struktur rotinya beda ya? Beda. Oke. Yang menarik, adonan dasar ini dapat divariasikan setelah jadi. Kita bisa menambahkan berbagai isian seperti coklat, keju, hingga kismis. Campurkan juga mentega atau butter dan mentega putih atau shortening. Ini udah halus, udah halus, dan dia udah bisa membuat kayak gini. Oke, ini udah ditarik, udah nggak gampang putus. Juga dia udah seperti ini tekstur yang diharapkan. Dan ini sudah selesai proses pengadukan. Tadi sih kalau dihitung 20 menit ya. Kalau adonannya tidak terlalu banyak, tapi kalau banyak tinggal dikalikan saja waktu pengerjaannya. Selanjutnya adalah resting. Ya, rahasia roti yang empuk dan berongga terletak pada momen istirahat setelah adonan diaduk. Jangan salah, bukan istirahat untuk kita, tapi untuk ragi dalam adonan. Istirahat ini memungkinkan ragi bekerja optimal, menghasilkan gas yang membuat roti mengembang dan bertekstur lembut berongga. Kita harus punya oksigen ini supaya bagus. Jadi artinya udaranya yang harus ada di roti itu dikit atau banyak? Harus banyak. Harus banyak. Oh, jadi dorong itu nggak cuma ngedorong tapi juga Gunakan saja rapat gitu bagus. Setelah ditimbang dengan bobot 600 gram, adonan kembali didiamkan selama 20 menit. Lanjut, pipihkan adonan dan masukkan ke dalam alat penggulung. Letakkan adonan di dalam loyang yang telah diberi mentega cair. Setelah itu, roti akan masuk ke ruang proofing selama 30 menit. Wah, panjang juga ya proses membuat roti ini. wah, agak bau ragi ya? Iya, karena kan ini kan ibaratnya diuapin. Oh, diuapin. Oh iya, ada itunya ya, uapnya. Ini berapa lama diuapin gini, Bang? Sampai sekiranya dia tinggi aja, kira-kira sih ini setengah jam gini sih. Setengah jaman ya? Dia agak naik di atas loyang ini. Baru bisa dinaik ke Bisa ke oven. oven. Oke, kita tutup ya, Bang ya. Proses proofing pada roti adalah tahap akhir fermentasi di mana adonan dibiarkan mengembang setelah dibentuk dan sebelum dipanggang. Proses ini sangat penting untuk menghasilkan roti dengan tekstur yang ringan dan lembut. Mana bosku? Siap. Langsung dipanggang. Iya kan, semprot dulu. Disemprot. Iya. Hah? Nah, kasih wijen. Biar semakin nikmat, semprot roti dengan susu bubuk yang telah dicairkan. Lalu tabur dengan wijen. Terakhir, panggang hingga bagian atas roti berwarna kuning keemasan. Panggang roti selama 30 menit dengan suhu 180 derajat. Dan selesai. Panas, Rek.
Sebelum dikemas, roti akan dipotong-potong terlebih dahulu. Kalau mau cepat, bisa menggunakan bread slicer ya. Selain belasan varian roti, ada juga butter cookies yang jadi andalan di tempat ini. Yang paling favorit, ini dia, vanilla ring. Untuk membuatnya, campurkan gula, susu, mentega, baking powder, dan sedikit garam. Oh, masuk dulu ini? Iya, telurnya masuk dulu. Oh, masuk dulu. Saya udah semangat aja mau ngeliat dituangnya. Ingat, tetap sama es batu. Wah, hampir saya lupa, es batu. Karena hari ini pesanan untuk vanilla ring cukup banyak, kita lanjutkan prosesnya di wadah besar. Sisanya tinggal dicampur tepung. Tepung. Iya, yang Protein tinggi juga? sedang aja kalau untuk itu. Protein Rendah. rendah malah. Kenapa nggak tinggi juga? Oh, dia nggak putus. Masalahnya kenapa? Pada waktu kita cetak, dia nggak akan putus. Oke, terlalu elastis malahan. Oh, kalau roti butuhnya yang protein tinggi, tapi kalau cookies butuhnya yang protein rendah. Nah, untuk cookies jenis vanilla ring gunakan tepung protein sedang atau rendah. Berbeda untuk tepung roti. Awas, jangan sampai terbalik. Udah, Nggak boleh terlalu lama. nggak boleh terlalu lama. Kenapa? Adonannya kalau semakin lama diputar di sini dia semakin keras. Adonannya semakin lama diputar semakin keras. Saya nonton dulu part pertama, karena kalau salah, seadonan selesai. Ini adonannya nggak ada 5 menit loh. 3 menit sebanyak ini. Aduh, wangi banget ya ampun. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam mesin pencetak. Kalau mau buat manual, bisa, tapi harus sabar. Ketika memanggang dalam jumlah banyak, pastikan susunan serta jarak antar loyang. Ini susunannya yang agak unik nih, di sini saya dikasih ibunya, ini namanya formasi 21. Jadi setelah 2 loyang, masuk seloyang. Kata ibunya sih biar panasnya merata. Nanti kita lihat seperti apa. Ya, vanilla ring siap dipanggang. Wah, ternyata lebih simpel ya ketimbang roti. Wah, panas, Re. Ya, terus. Aduh. Hangat, Lur. Bukan hangat deh, panas. Ada tips lain nih bila Anda ingin memanggang dalam jumlah banyak. Ini di atasnya pakai tutup biar apa, Bang? Supaya nggak angus atasnya. Kalau nggak pakai tutupan? Angus. Gosrong. Ya. Terakhir, panggang vanilla ring dengan suhu 200 derajat selama 20 menit. Ini nuruninnya juga harus pelan-pelan, harus slow motion, karena ini termasuk kue yang ringkih. Oke, sip, pelan-pelan. Ketika matang, vanilla ring akan mengeluarkan aroma butter yang begitu kuat. Oh iya nih, manisnya nggak terlalu manis dan susunya berasa apa ya? Iya. Ini abis ini apa? Packing? Packing. Walau roti jadi primadona, tapi aneka cookies di tempat ini selalu laris manis dijadikan buah tangan, terutama menjelang hari raya. Ya kalau hari biasa roti, cuma kalau ini permintaan kalau lagi itu kalau mau lebaran, Natal, Imlek, ini permintaannya cukup banyak kalau Cookies untuk ini. cookies. Oh. Apalagi sih ya ini si vanilla ring. Kalau kayak roti itu kan kita Tiap hari lah ya. tiap hari. Oh, ini daily. seasonal. Oh, ya. Ini dia yang saya tunggu-tunggu, spekulas. Bahan-bahannya agak banyak nih. Selain gula, susu bubuk, garam, mentega, dan baking powder, tambahkan gula merah cair, coklat bubuk, kayu manis bubuk, cengkeh bubuk, dan biji pala bubuk. Untuk tepungnya, gunakan tepung terigu protein rendah. Khusus untuk cookies yang satu ini, jangan tambahkan es batu. Dia aroma spicesnya itu tuh, ini agak-agak mirip kalau saya liputan kayak bikin rendang, bikin gulai. Ini bau spicesnya kenceng, tapi ini adalah cookies. Ada yang sudah pernah makan spekula? Spekula yang nyebutnya? Ya, betul. Spekula? Nah, ini adonannya. Terlihat seperti emut, seperti lumpur. Ini udah bisa diangkat. Udah bisa diangkat? Ya, boleh. Setelah itu cetak adonan dengan beragam gambar. Ada motif floral, gambar kesenian khas Belanda, sampai kincir angin atau windmill. Terakhir, panggang spekula selama 15 menit di oven dengan suhu 250 derajat Celcius dan spekula selesai.
Harga roti dan cookies di tempat ini dipatok bervariasi, tergantung rasa dan ukuran. Untuk roti yang paling murah dijual dengan harga Rp12.000 per kemasan. Sementara roti tawar dengan bobot adonan 600 gram dipatok mulai dari Rp22.000. Sementara untuk aneka cookies dijual mulai dari harga Rp18.000 sampai Rp30.000 untuk setiap 1/4 gramnya. Gimana ya, enak, lembut, terus nggak ada pengawet gitu ya. Yang sukanya sih seperti itu aja. Rasa favorit, Bu? Keju, tawar keju. Dibanding dari yang lain memang sih agak lebih mahal, tapi kualitasnya lebih enak. Karena dari spekuknya itu saya suka aromanya itu, aroma terapi gitu. Karena memang dari dulu, dari saya remaja kali ya, gitu. Bapak saya kan suka beli di sini, gitu. Jadi kita ikutan dah. Tentu tidak afdol ya kalau tidak mencicipi aneka sajian yang sudah dibuat. Jangan lupa sambil ditemani dengan segelas kopi hangat. Kalau rotinya ini yang saya suka tuh dia lembut banget, lembut sekali. Tapi ketika dimakan, dia ternyata tidak seperti yang dilihat, dia lebih padat. Waktunya menjajal cookies vanilla ring dan spekulas. Si vanilla ring ini dia tuh teksturnya lebih lembut, lebih gampang lumer di mulut. Sedangkan kalau si spekulasi ini dia tuh kayak lebih crunchy. Oh. Dan aftertaste-nya itu saya suka. Di sini cinnamonnya benar-benar berasa banget. Unik rasanya. 3/4 abad sudah tempat ini melayani pelanggan dari satu generasi hingga ke generasi lain. Walau sempat mengalami sedikit modifikasi resep pada tahun 70-an, khusus untuk resep spekulas yang merupakan salah satu kudapan yang relatif mudah ditemui di negara kincir angin, Belanda, pemilik tempat ini masih menggunakan racikan yang sama. Resep agak sedikit kita rubah sudah di tahun 76, 77. Apa yang diubah? Yang kita rubah dari biskuit pindah ke butter cookies. Tapi ya untuk spekulas tetap kita keep, kita pegang terus, kita jalanin terus sampai hari ini. Nah, sudah tahu kan walau dibuat dengan bahan yang relatif sama, tapi ada beberapa detail berbeda untuk masing-masing produk, seperti penggunaan tepung tinggi protein dan rendah protein. Sampai cookies jenis apa yang tidak menggunakan es batu selama proses pembuatan. Akhir kata, selamat mencoba. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.